kita akan bahas satu persatu bahaya dari melakukan self-diagnosis. Yang pertama, kamu mengalami kebingungan. Kamu tidak tahu apakah sebenarnya kamu memiliki gangguan kesehatan mental tersebut atau tidak. Jadi teman-teman, ketika kita mendiagnosis diri kita sendiri, hari ini mungkin kita percaya ya, kita yakin, oh iya, kata si Om Internet ini benar. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya besok kita kayak makin penasaran, hingga akhirnya kita kembali mengulang proses yang dilakukan hari sebelumnya. Kita mencari tahu lagi, kita ngetik lagi, kemudian keluar hasil yang berbeda. Ayo, kalau misalnya bingung sendiri, jadi gimana? Bertanya-tanya, jadi aku sebenarnya kenapa? Aduh, aku tuh sehat-sehat aja, baik-baik saja, atau bermasalah sih? Ya. Tapi kembali lagi, apa yang kita cari di internet tidak selamanya bisa terjawab. Ibaratnya kan di situ nggak selalu ada call center-nya gitu ya. Kita tanya, apakah benar saya memiliki gangguan tersebut? Dan kita nggak bisa nanya. Kita hanya diberikan hasil. Udah, that's it. Gitu loh teman-teman. Ujung-ujungnya bingung sendiri. Apakah benar atau tidak? Nanya ke temen, malah dibilang, lu kok mau sih nyoba-nyoba kayak gituan? Mungkin ya. Atau jangan-jangan teman kita ada yang bilang, coba cari tahu di website yang lain. Ayo, makin bingung. Mau ngikutin yang mana? Itu kan? Nah, dampak negatif selanjutnya, kamu melakukan upaya ekstra agar tidak berperilaku seperti gejala yang tertulis pada karakteristik gangguan mental tertentu. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, jadi kayak kamu memberikan effort yang lebih. Aduh, aku nggak mau nih memiliki gangguan kepribadian. Oh, berarti aku kalau misalnya jalan nggak boleh sambil kayak senyum-senyum sendiri, harus atur ekspresi, misalnya seperti itu. Ya, nggak boleh terlihat seperti orang yang sedang melamun, naruh tangan di bawah dagu, nanti dipikir sedang berhalusinasi, misalnya seperti itu. Jadi kamu kayak mengatur-ngatur perilaku kamu, nggak boleh mikir A, B, C gitu ya, padahal kamu kan sebenarnya nggak tahu kamu memiliki gangguan tersebut atau tidak. Tapi itulah, ketika sudah melakukan self-diagnosis, kita ya kayak gitu, ada keparnoan tersendiri sehingga secara tidak sadar kita melakukan upaya ekstra gitu teman-teman. Nah, masih ada bahaya yang selanjutnya, yaitu kamu tidak bisa berkonsentrasi. Oh, tentu saja sama seperti kebingungan tadi ya. Jadi bingung, ini tuh benar atau enggak. Ujung-ujungnya nggak bisa konsentrasi sama kerjaan, nggak bisa konsentrasi dengan studi ya, karena fokus kamu itu tuh masih di antara ya dan tidak akan diagnosis yang diterima gitu. Sedangkan posisi kamu adalah tidak ada yang bisa menjawab apakah ini benar atau tidak. Gitu loh. Ya teman-teman. Nah, lanjut. Masih ada lagi bahayanya. Sekali lagi ini bukan mau bikin parno ya teman-teman. Kamu mengevaluasi dirimu secara terus-menerus ya. Jadinya kamu nanya sama diri sendiri, sebenarnya aku aneh apa enggak sih? Emang ada yang salah apa enggak sih? Gitu ya. Kemudian menjadi khawatir, cemas dapat memengaruhi kesehatanmu. Berawal dari rasa ingin tahu yang sebenarnya ingin pengen menjawab nih, aku sebenarnya kenapa, tapi malah muncul yang lain. Khawatir, cemas, kemudian mungkin nggak bisa tidur sampai akhirnya mempengaruhi kesehatan. Nah, kemudian ada dampak yang lainnya lagi, kamu merasa bahwa dirimu berbeda. Nih ya, ketika kita mendapatkan diagnosis yang bukan dari orangnya atau orang profesional lah dikatakan, kita jadi kayak merasa bahwa diri kita berbeda. Nah teman-teman, ketika seseorang menjalani proses diagnosis lah kita bilang ya, dia itu bukan datang habis itu jeger kamu memiliki gangguan A. Enggak ya, enggak kayak gitu. Prosesnya tuh panjang. Ada diobservasi dulu, wawancara, tes, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi disinilah, karena kamu mendapatkan hasil diagnosis dari orang-orang yang bukan orang-orang, mungkin platform yang tidak kamu ketahui, ya kamu hanya datang ke situs itu sekali, habis itu ikutan kuesioner, ya udah, akhirnya nggak ada gitu yang menguatkan kamu jadi merasa bahwa dirimu berbeda. Sedangkan sebenarnya ketika kamu mengikuti proses diagnosis yang formal, kamu itu dipersiapkan gitu loh teman-teman. Nggak langsung dikasih tahu kamu itu kenapa, tapi dikasih tahu step by step-nya hingga akhirnya bisa melakukan apa gitu loh. Nah, kemudian bahaya yang terakhir adalah kamu merasa tidak memiliki harapan. Terkadang ketika kita melakukan atau mengikuti kuesioner-kuesioner online, tes-tes online, ya, kalau misalnya diketahui kamu memiliki gangguan X, terkadang
Ada loh yang hanya memberitahu, oh ya gangguan A aja, gangguan X aja. Tapi nggak ada gitu hal-hal yang bisa dilakukan. Intervensinya nggak ada. Nah ini yang menciptakan perasaan hopeless gitu ya, merasa tidak memiliki harapan gitu teman-teman.